Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Jadi kita mulai dari perkenalan diri Ketua Nurul Sani Mukaromah dulu. Oke, nama saya Nurul Sani Mukaromah. Tempat tanggal lahir Grobogan 16 Agustus 1998. Untuk jabatannya di IPPNU Kota Bontang? Untuk sekarang ini saya menjabat di PC IPPNU Kota Bontang sebagai Ketua IPPNU. Untuk riwayat pendidikannya, Ketua? Riwayat pendidikan saya sekolah Taman Kanak-Kanak di TK Aba Aisyah Bustanul Atfal 4 yang dinaungi Muhammadiyah, terus di SDN 004 Bontang Barat, Pondok Pesantren MTS Darul Ihsan Samarinda, Pondok Pesantren MA Sabila Rosyad Samarinda, Salafiyah Tahfizul Quran Al-Ansor Bantul. Oke, awal mula perjalanannya di IPPNU Kota Bontang itu seperti apa kira-kira? Di IPPNU Kota Bontang awal mulanya 2019 saya datang dari Jawa, tapi sebelum itu juga di Jawa sempat berhikmat di PAC IPPNU Sewon, itu sebagai anggota biasa yang hanya mengikuti kegiatan. Ketika datang ke Kota Bontang menjabat sebagai kaderisasi PC IPPNU Kota Bontang. Dan masa hikmat 2020 sampai 2022 saya menjabat sebagai ketua di PC IPPNU Kota Bontang. Saya penasaran nih Ketua, awal mula bisa menjadi ketua PC IPPNU Kota Bontang itu seperti apa? Awal mula bisa jadi ketua di PC IPPNU Kota Bontang, jadi dulu di anggota PC IPPNU Kota Bontang sendiri itu memang sangat minim anggota, jadi masih terkendala SDM di PC IPPNU Kota Bontang. Akhirnya dilakukan penunjukan langsung, jadi tidak melalui konvercap secara resmi pada umumnya, begitu. Motivasi dan tujuan menjadi ketua PC IPPNU Kota Bontang itu seperti apa? Sebenarnya untuk motivasinya itu dari diri sendiri supaya terus belajar sih, supaya terus belajar dan mencoba bagaimana sih lika-liku menjadi pemimpin, itu lebih tepatnya, supaya lebih bertanggung jawab, lebih amanah, itu untuk motivasi diri sendiri. Kalau untuk tujuannya nggak ada tujuan lain selain memperkenalkan IPPNU ke masyarakat Kota Bontang khususnya, dan berhikmat kepada Nahdlatul Ulama. Manfaat dan rintangan selama menjadi ketua itu seperti apa kira-kira? Untuk manfaat ketika menjadi ketua, melihat sisi kemanfaatan, sebenarnya ketika menjadi ketua manfaatnya ya ketika kita sedang ingin menjalankan proker, kita mempunyai anggota, jadinya tidak bergerak sendiri, tidak kebingungan, itu manfaatnya. Tetapi kalau lika-likunya atau susahnya menjadi ketua, ya gimana caranya untuk mensolidkan anggota. Jadi supaya anggota ini bisa satu visi dan misi dengan ketua, gimana caranya supaya kita itu solid satu. Pengkaderan yang dilakukan untuk anggota-anggotanya sendiri itu seperti apa? Untuk pengkaderan yang dilakukan itu, kalau saya lebih ke pengenalan tentang apa sih IPPNU itu, apa sih NU itu, jadi lebih ke ngobrol santai. Mungkin kita sama-sama sharing, jadi pengkaderannya itu secara langsung. Iya. Titik fokus pergerakan PC IPPNU Kota Bontang itu gimana, Ketua? Kalau titik fokus pergerakan di masa jabat saya, itu saya lebih ke militansi anggota. Jadi saya percaya bahwa jika anggota sendiri itu militansi atau anggota itu punya punya kebanggaan tersendiri dengan IPPNU itu atau organisasinya, maka organisasi itu akan besar. Tapi kalau kita membesarkan organisasinya tanpa memilitansikan anggotanya, maka organisasi itu nggak bakal jalan. Program kerja yang diinginkan atau yang ingin dilakukan ke depannya seperti apa? Kalau untuk program kerja sih, saya itu
ada rundingan memang dengan ketua PC IPNU, pengennya kedepannya itu ada namanya museum IPNU PPNU yang mana menuliskan sejarah-sejarah perjalanan dari para ketua dan lembaga-lembaga supaya nanti bisa menjadi amal jariah juga, dan juga bisa menjadi semangat juang berhikmat untuk anggota-anggota yang baru. Dan untuk yang lainnya juga saya memikirkan perekonomian. Jadi saya berharap IPNI PPNU itu mempunyai seperti toko atau kafe yang mana bisa memperkerjakan dari anggota IPNI PPNU sendiri yang membutuhkan pekerjaan, dan juga menjadikan itu sebagai penghasilan yang tetap. Jadi tidak perlu untuk nitip kemana-mana dan lain sebagainya. Terkait Convercap, karena mungkin mendekati Convercap, bagaimana cara ketua mendapatkan calon ketua terpilih selanjutnya, dan apa harapannya untuk ketua yang terpilih nantinya? Oke, untuk cara memilih, cara pandang saya untuk memilih calon ketua khususnya itu dilihat dari keaktifannya dari masa jabat saya, tentunya dari 2020 di bulan November. Itu bagaimana dia cara ber-IPPNU yang baik, gimana cara dia berorganisasi yang baik, dan gimana cara dia ber-NU yang baik. Jadi dengan 3 pasal. Ketika 3 pasal itu sudah memenuhi kadar ketentuan dari saya, maka saya bilang dia layak menjadi ketua. Seperti itu. Harapan untuk IPNU IPPNU Bontang ke depannya, baik di masa hikmat sekarang dan selanjutnya dan seterusnya, itu seperti apa kira-kira? Harapannya sih untuk IPPNU semoga makin besar ya pastinya ya, makin maju, dan semoga makin mandiri untuk pergerakannya, dan anggota-anggotanya itu makin saling memahami antar anggota supaya semakin erat silaturahminya. Jadi ketika anggota itu butuh bantuan, maka IPPNU atau IPNU itu bisa menjadi keluarga, tempat untuk dia mencurahkan segala kesusahannya, begitu. Segitu dulu dari kami. Dan Ketua Nurul, semoga yang disampaikan Ketua Nurul ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya tutup. Sekian dan terima kasih untuk Ketua Nurul atas sama-sama wawancaranya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.